Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita pada hari ini. Masya Allah pemirsa, senang sekali saya Umi Fitri dan juga Fahada Indi hari ini hadir langsung di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah Indi kita masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Ya betul sekali, dan tentunya di antara ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini pemirsa, salah satunya adalah menjaga diri kita dari lisan, dari penyakit iri dengki dan juga gibah. Untuk itu hari ini Damai Indonesiaku spesial Ramadan mengangkat tema yang menarik, yaitu menjauhi gibah adalah ibadah. Ya, insya Allah nanti tausiahnya akan disampaikan oleh guru-guru kita yang saat ini sudah hadir di sini. Ada Ustazah Ebira Hasanatina dan Ustazah Siti Fathia. Ya baiklah, langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Ummul Qura Kemang, Bogor, Jawa Barat. Inilah dia Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadibor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin uswatis shaimin qudwatil qaimin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan Uminda, guru tercinta Ustazah Hajah Siti Fathiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara beliau dalam sehat afiat, diberikan usia yang panjang dalam ibadah dan taat, berkah ilmu, berkah perjuangan dunia akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, sehat semuanya? Alhamdulillah, badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, insya Allah kantongnya ngikut sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai kepada hari ke-18 dari bulan Ramadan. Kerasa nggak Bu? Pak, kerasa nggak Pak? Kita sudah mau sampai kepada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan ini sebagai mausimut ta'at wal ibadat. Musimnya ketaatan dan musimnya ibadah. Taat itu ada 3. Ta'atul qalbi, wa ta'atul jawarihi, wa ta'atul lisan. Taat hati, taat anggota tubuh, dan taat lisan. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita melakukan ketaatan terhadap lisan yang Allah titipkan pada diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW sampaikan, as-siyamu junnatun ma lam yakhrikha. Puasa itu ibarat benteng. Ia seperti benteng selama benteng tersebut tidak dibakar, tidak dirusak. Kemudian sahabat bertanya, ma yakhrikha. Apa yang dapat membakar benteng tersebut? Apa yang dapat merusak benteng tersebut? 2. Al-kidbu wal ghibah. Kita perkataan dusta. Dan yang kedua adalah ghibah. Apa Bu? Ghibah. Pernah dengar ghibah? Pernah dengar ghibah? Kata Nabi Muhammad SAW, satu ketika duduk bersama dengan para sahabat, Nabi tanya begini, atadruna ma hiyal ghibah? Apakah kalian tahu ghibah itu apa? Ini adabnya para sahabat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ditanya oleh sahabat, meskipun mereka mungkin tahu, tetapi karena akhlak dan adabnya yang luar biasa, mereka sampaikan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW jawab, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudaramu di belakang dia, hal-hal yang dia nggak suka untuk disebutkan. Kemudian para sahabat nanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ini mungkin relate nih sama kita.
Kalau misalkan ada yang melarang, udah jangan ghibah. Terus jawab, kagak ghibah, emang kenyataannya begitu. Ada yang begitu? Ini sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ara'aita in kana fi nafsihi ma naqul? Apa yang engkau lihat wah Rasulullah ketika kami menyebutkan sesuatu yang memang benar-benar ada pada dirinya? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, in kana fi nafsihi ma taqul faqad ightabtah wa in kana laisa fihi ma taqul faqad bahattah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau emang ada keburukan tersebut pada dirinya, maka engkau telah menggibahnya. Tetapi kalau misalkan tidak ada keburukan tersebut pada dirinya, maka engkau telah berbuat buhtan, keburukan, kebohongan yang keji. Maka keduanya adalah dosa. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang sahabat yang dia melaporkan, wahai Rasulullah SAW, ada dua wanita yang mereka berpuasa wa kada antamuta. Mereka ini dua-duanya berpuasa dan hampir-hampir saja mereka mati karena menahan hausnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk memanggil dua wanita ini. Kemudian dua wanita ini menghampiri Nabi Muhammad SAW dengan membawa alas minum, ya, tempat minum. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada salah satu di antara mereka? Kata Nabi Muhammad, coba muntahkan apa yang ada pada tubuhmu. Kemudian dimuntahkan, yang keluar adalah darah dan daging sampai memenuhi setengah daripada wadah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil yang satu lagi, kata Nabi Muhammad SAW, qayyi'i, muntahkan apa yang ada pada perutmu. Kemudian dimuntahkan oleh wanita yang satu lagi, maka yang keluar sama darah dan daging. Kata Nabi Muhammad SAW, hataini imra'ataini somata mimma ahallallah ilaihima. Ini dua perempuan, dia puasa dari apa yang Allah halalkan untuk dia. Puasa dari makannya, puasa dari minumnya. Kemudian dia berbuka, dia membatalkan puasanya dengan apa yang justru Allah haramkan bagi mereka. Bagaimana itu? Mereka duduk satu sama lain, jalasat ihda minhuma ilal ukhra wa akala luhuman nas. Mereka duduk satu sama lain dan mereka memakan daging saudaranya sendiri. Bu, doyan makan daging. Mau lebaran daging biasanya harganya naik. Dimasak apa? Semur, rendang. Itu daging yang masih segar kita cari di pasar, betul ya? Kalau kita makan daging yang agak bau, kira-kira ketelan nggak bu? Ketelan nggak bu? Colek nggak bu? Habis nggak bu? Borok-borok. Ini bagaimana sifat dagingnya? Surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang-orang yang beriman Allah larang untuk dia mendekati prasangka, karena sebagian dari prasangka itu isinya dosa. Wala tajassasu, enggak boleh saling mengintai satu sama lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling membicarakan aib keburukan satu sama lain. Kenapa? Sebab Allah berikan perumpamaan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka satu di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tadi perumpamaan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah wanita. Kita yang hadir di sini kayak ngerasa kecubit gitu. Betul nggak? Betul nggak? Nah, sekarang ghibah nih banyak inovasinya bu. Ada ghibah dengan lisan, langsung
disampaikan, langsung dibicarakan. Ada ghibah dengan isyarat. Ada temannya lagi jalan, temannya berdua ngeliatin dia jalan sambil pandang-pandangan. Gitu. Atau dimarahin guru setelah gurunya ngomel balik badan, gitu. Ya, dengan isyarat. Ada juga ghibah dengan jari, betul atau tidak? Lewat mana? Lewat sosial media. Maka kita jadikan momentum Ramadan ini syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulannya kita mendidik diri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mendidik diri untuk berbuat dan berkata dengan perkataan yang baik. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pemirsa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Ebira. Dikatakan bahwa banyak orang yang menganggap remeh dari dosa gibah tersendiri. Karena itu banyak orang yang juga masih terus melakukannya dengan tanpa bersalah. Tapi tahukah bahwa dosa gibah itu merupakan dosa yang sangat besar. Usai jeda berikut kita akan mengetahui atau membahas bagaimana cara menghindari dari gibah. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.